Seperti biasa, aku mengantar Mas Bram sampai ke depan pagar rumah. Dia mencium keningku dan berjanji akan pulang cepat. Aku percaya padanya. Namun malamnya, aku menemukan undangan pernikahan atas namanya di laci kerja. Dia akan menikahi CEO perusahaan tempatnya bekerja besok pagi. Aku tidak menangis atau mengamuk. Aku justru memesan gaun termahal untuk datang ke sana. Di tengah acara, Mas Bram tertawa meremehkanku di depan semua orang. Dia tidak tahu aku sudah menyiapkan kejutan besar. Saat istri barunya naik ke panggung, dia langsung gemetar melihatku duduk di kursi utama. Kalimat pertama yang keluar dari mulut wanita itu membuat Mas Bram nyaris pingsan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari masuk malu-malu lewat celah jendela dapur kami yang sederhana. Aroma kopi hitam kesukaan Mas Bram mulai memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi nasi goreng bawang yang baru saja matang. Ini adalah rutinitas yang telah kujalani selama 5 tahun terakhir. Meja kayu kecil di sudut dapur ini telah menjadi saksi bisu betapa kerasnya kami berjuang dari nol. Dulu, kami sering berbagi satu piring mie instan karena uang di dompet hanya cukup untuk itu. Namun hari ini, meja itu terasa sangat berbeda. Ada aura dingin yang menyelimuti kursi di seberangku, tempat Mas Bram biasanya duduk sambil mengecup tanganku sebelum mulai makan. Mas Bram muncul dengan setelan jas mahal yang baru ia beli minggu lalu. Penampilannya sangat rapi, rambutnya tertata klimis, dan jam tangan perak melingkar di pergelangan tangannya. Dia tampak seperti pria sukses yang siap menaklukkan dunia. Namun, matanya tidak lagi memancarkan kehangatan yang dulu selalu membuatku merasa aman. Dia tidak langsung duduk. Dia hanya berdiri di sana, menatap kopi yang mengepul tanpa sedikit pun minat untuk menyesapnya. Tangannya terus sibuk menggeser layar ponsel. Sesekali ia tersenyum tipis melihat notifikasi yang masuk. Aku tahu, senyum itu bukan untukku. Mas, kopinya nanti dingin. Makan dulu, ya, ucapku lembut, berusaha memecah keheningan yang menyesakkan. Mas Bram akhirnya meletakkan ponselnya, namun ia tetap tidak menyentuh sendoknya. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan yang biasanya hanya diberikan kepada orang asing di pinggir jalan. Dingin dan meremehkan. Aku bisa merasakan jantungku berdegup lebih kencang. Ada sesuatu yang salah, dan instingku sebagai seorang istri mulai berteriak kencang di dalam dada. Rania, kita perlu bicara serius. Suaranya terdengar sangat datar, seolah ia sedang membicarakan laporan bulanan kantor, bukan hubungan kami. Aku meletakkan sendok, mencoba tetap tenang meski tanganku mulai gemetar di bawah meja. Bicara apa, Mas? Ada masalah di kantor? Mas Bram menarik napas panjang, lalu mengembuskannya dengan perlahan. Aku ingin kita berpisah. Aku ingin kita cerai secepatnya. Kalimat itu meluncur begitu saja. Sederhana, namun sanggup meruntuhkan seluruh dunia yang telah kubangun bersamanya. Aku terpaku. Suara bising di luar rumah mendadak hilang, hanya ada suara detak jantungku yang terasa sangat menyakitkan. Aku menatap matanya, mencari sisa-sisa cinta di sana, namun yang kutemukan hanyalah ambisi dan ego yang besar. Kenapa, Mas? Apa aku ada salah? Jika ada yang kurang, aku akan perbaiki. Kita sudah janji akan berjuang bersama sampai tua. Suaraku bergetar, hampir hilang ditelan sesak di tenggorokan. Bram tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat sinis di telingaku. Berjuang bersama? Rania, dunia sudah berubah. Karirku sedang di puncak. Di levelku yang sekarang, aku butuh pendamping yang bisa membawaku lebih tinggi lagi. Bukan istri yang hanya tahu cara memasak nasi goreng dan memakai daster setiap hari. Kamu tidak salah, kamu hanya sudah tidak lagi selevel denganku. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Aku teringat masa-masa sulit saat aku harus menjual seluruh perhiasan peninggalan ibuku, hanya untuk modal Mas Bram melamar pekerjaan pertamanya. Aku teringat saat aku rela bekerja lembur sebagai buruh cuci, demi memastikan dia punya pakaian yang layak untuk bertemu klien. Namun sekarang, setelah dia berada di atas, semua pengorbanan itu dianggap tidak berarti hanya karena alasan level. Ini tentang Bu Sarah, kan? CEO di perusahaanmu itu,
Tanyaku dengan suara yang sangat parau. Mas Bram tidak membantah. Dia justru mengangguk dengan bangga. Dia wanita hebat. Dia punya koneksi, kekuasaan, dan masa depan yang bisa menjamin posisiku sebagai direktur utama. Dengan menikahinya, semua mimpiku akan tercapai dalam sekejap. Jadi, tolong mengertilah. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku hanya di rumah kecil ini bersamamu. Aku menarik napas panjang, mencoba menelan semua pahit yang mengendap di hati. Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Di balik rasa sakit yang luar biasa ini, ada sebuah kenyataan besar yang tidak ia ketahui. Sesuatu yang selama ini kusimpan rapat demi menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Baiklah, Mas. Jika itu maumu, aku tidak akan memohon padamu untuk tinggal. Ucapku tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Mas Bram sedikit mengernyitkan dahi. Mas Bram segera beranjak dari kursinya, tampak lega karena tidak ada drama berkepanjangan yang ia takutkan. Tanpa menyentuh sarapannya sedikit pun, ia mengambil kunci mobilnya di atas meja. Ia melangkah keluar tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Tanpa tahu bahwa ini adalah kali terakhir ia melihatku sebagai sosok istri yang lemah dan penurut. Sambil menatap punggungnya yang menjauh, aku mengepalkan tanganku. Mas Bram ingin mengejar ambisinya. Ia ingin mengejar dunia yang menurutnya hanya milik orang-orang di atas. Dia tidak pernah menyadari bahwa orang yang baru saja ia buang adalah alasan mengapa dunia itu bisa ia pijak. Ini bukan akhir bagiku, melainkan awal dari sebuah permainan yang akan membuatnya mengerti apa arti kehilangan yang sesungguhnya. Suara deru mesin mobil Mas Bram perlahan menghilang di ujung jalan, meninggalkan keheningan yang menyesakan di ruang makan kami yang kecil. Aku masih terpaku di kursi kayu yang permukaannya sudah mulai memudar, menatap piring nasi goreng yang mulai mendingin dan 2 cangkir kopi yang aromanya kini terasa seperti luka yang terbuka. Di depanku, kursi kosong itu seolah menertawakan kesetiaanku selama 5 tahun ini. Aku mengambil sendok, mencoba menyuapkan nasi ke mulutku, namun rasanya hambar seperti pasir yang kering. Tenggorokanku tercekat, menelan setiap butir nasi terasa seperti menelan duri yang tajam. Bagaimana mungkin seorang pria yang dulu menangis di bahuku saat ia gagal mendapatkan pekerjaan pertama, kini bisa dengan begitu mudahnya membuangku karena merasa sudah berbeda kasta? Di sisi lain, Mas Bram melajukan mobilnya dengan perasaan yang sangat lega, seolah baru saja melepaskan beban berat yang selama ini menghambat langkahnya. Baginya, keluar dari rumah itu adalah langkah awal menuju kebebasan yang sesungguhnya. Di dalam kepalanya hanya ada bayangan kantor megah di pusat kota, ruang kerja eksklusif di lantai atas dengan dinding kaca, dan pengakuan dari dunia bisnis yang glamor. Dia merasa keputusannya menceraikanku adalah tindakan yang sangat logis, cerdas, dan penuh keberanian. Baginya, cinta adalah variabel yang bisa diganti jika sudah tidak lagi menguntungkan secara finansial atau sosial. Dia tidak lagi memedulikan air mata yang tadi kusembunyikan di balik senyum getirku. Fokusnya hanya satu, Sarah. Wanita yang ia anggap sebagai tiket emas menuju puncak kesuksesan yang selama ini ia idam-idamkan dalam mimpinya. Bram sampai di lobi kantor dengan langkah yang begitu percaya diri, seolah bumi ini miliknya sendiri. Semua staf keamanan dan resepsionis menyapanya dengan hormat, dan itu membuatnya merasa benar-benar sudah menjadi orang penting di gedung itu. Ia langsung menuju ruangan Sarah tanpa perlu membuat janji terlebih dahulu. Di sana, Sarah sudah menunggunya dengan senyuman yang penuh arti di balik meja kerjanya yang mewah. Sarah adalah tipikal wanita karir yang ambisius, dingin, dan selalu mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara apapun. Baginya, Bram adalah pion yang sangat sempurna. Pria yang tampan, bekerja sangat keras, dan yang paling penting, sangat mudah dikendalikan karena ambisinya sendiri yang terlalu besar. Bram merasa sedang jatuh cinta pada kekuasaan yang dipancarkan oleh Sarah, tanpa menyadari bahwa ia hanyalah bagian kecil dari sebuah rencana besar. "Sudah kamu bereskan masalah istrimu?" tanya Sarah sambil menyesap teh mahalnya dengan gerakan yang sangat anggun. Suaranya terdengar begitu tenang, seolah menghancurkan rumah tangga orang lain adalah hal yang biasa ia lakukan setiap hari. Bram mengangguk mantap. "Sudah. Kami akan segera resmi berpisah secepatnya. Sekarang tidak ada lagi penghalang bagi kita, Sarah. Aku siap memberikan seluruh hidup dan dedikasiku untuk perusahaan ini, dan tentu saja, hanya untukmu." Sarah tersenyum, namun matanya tetap sedingin es. "Bagus.
Karena minggu depan akan ada rapat pemegang saham terbesar. Jika kamu bisa menunjukkan loyalitasmu, posisi direktur utama itu akan menjadi milikmu selamanya. Tapi ingat, Bram, di dunia ini tidak ada yang gratis. Setiap posisi ada harganya yang harus dibayar mahal. Bram merasa jantungnya berdegup kencang karena kegembiraan yang meluap. Dia merasa sudah sangat dekat dengan mimpinya, tanpa tahu ada badai yang menanti. Sementara itu, di rumah yang kini terasa sangat asing, aku mulai bangkit dengan sisa tenaga yang ada. Aku mencuci piring-piring itu dengan perlahan, satu demi satu. Setiap tetes air yang membasahi tanganku seolah membasuh kesedihanku secara perlahan namun pasti. Aku masuk ke kamar kami, melihat foto pernikahan kami yang masih terpajang dengan rapi di dinding yang catnya mulai mengelupas. Mas Bram tampak begitu tulus dalam foto itu, memelukku dengan penuh janji suci. Siapa yang sangka bahwa pria yang sama bisa berubah menjadi orang yang begitu asing hanya dalam hitungan bulan? Aku tidak membencinya, aku hanya merasa sangat kasihan kepadanya. Kasihan karena dia telah menukar ketulusan hati dengan sesuatu yang sangat semu. Dia tidak tahu bahwa kesuksesan yang dibangun di atas luka dan air mata orang lain tidak akan pernah bisa bertahan lama atau memberikan kedamaian. Aku membuka sebuah laci kecil yang terkunci rapat di bawah meja riasku yang sederhana. Di dalamnya terdapat sebuah kartu nama lama yang sudah agak menguning dan sebuah kunci kantor yang sudah lama sekali tidak kusentuh. Mas Bram selalu mengira bahwa aku hanyalah seorang wanita rumahan yang tidak mengerti apa-apa tentang dunia bisnis yang kejam. Dia tidak pernah tahu bahwa sebelum kami menikah, aku telah membangun pondasi perusahaan yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Aku sengaja menarik diri dari dunia luar untuk memberinya ruang, agar ia bisa merasa menjadi kepala keluarga yang hebat dan berwibawa. Aku ingin dia merasa bangga dengan usahanya sendiri tanpa bantuan dariku. Namun ternyata, kebaikanku selama ini justru menjadi bumerang yang menghancurkan diriku sendiri. Dia meremehkan apa yang tidak pernah ia lihat. Matahari mulai meninggi, menyinari debu-debu yang terbang bebas di ruang tamu yang kini hampa. Aku mulai memasukkan baju-bajuku ke dalam koper besar dengan gerakan yang tenang. Tidak banyak yang kubawa, karena aku memang tidak ingin menyimpan satupun kenangan pahit di tempat ini. Aku menatap rumah ini untuk terakhir kalinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah yang dulu penuh dengan tawa dan doa, kini terasa seperti sebuah penjara yang telah terbuka pintunya. Aku berjalan keluar dari pintu depan tanpa beban sedikit pun di bahuku. Jika Mas Bram memilih jalan yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan ambisi buta, maka aku akan memilih jalan yang penuh dengan kebenaran yang jujur. Dia telah memilih lawannya sendiri, dan dia sama sekali tidak menyadari bahwa lawan terberatnya adalah orang yang paling ia remehkan. Bram di kantornya kini mulai sibuk memesan buket bunga mawar merah paling mahal untuk dikirimkan ke ruangan Sarah. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah pasangan yang sebanding dan mampu memanjakannya. Dia mulai mengabaikan semua pesan singkat dari ibunya di desa yang menanyakan kabar. Dia juga mulai memblokir nomor teman-teman lamanya yang dulu membantunya di saat susah. Baginya, semua itu adalah bagian dari masa lalu yang memalukan dan harus dikubur sedalam mungkin. Ambisinya telah benar-benar menutup mata hatinya dari cahaya kebenaran. Dia merasa sangat kuat, merasa sangat pintar, dan merasa telah memenangkan permainan hidup yang berat ini. Padahal, dia sebenarnya baru saja masuk ke dalam sebuah labirin gelap yang tidak memiliki jalan keluar. Dia tidak tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil, sebenarnya adalah langkah menuju jurang. Aku menutup pintu pagar besi rumah dengan perlahan, suara besi yang beradu seolah menjadi ketukan palu yang menutup babak hidupku sebagai istri yang tertindas. Aku berjalan menuju jalan raya dan masuk ke dalam sebuah mobil sedan hitam mewah yang sudah menungguku di sana sejak tadi. Sopir di dalam mobil itu segera turun dan membukakan pintu untukku dengan sikap yang sangat hormat. "Ke kantor pusat sekarang, Bu Rania?" tanyanya dengan suara yang sangat lembut namun tegas. Aku mengangguk pelan sambil menatap keluar jendela, melihat rumah lamaku yang semakin menjauh dan mengecil di spion mobil. Perjalanan panjang ini baru saja dimulai. Mas Bram akan segera tahu bahwa dunia yang selama ini ia kejar adalah duniaku, dan orang yang ia anggap sebagai dewi penolongnya sebenarnya adalah bagian dari rencanaku untuk memberinya pelajaran berharga. Mobil sedan hitam itu melaju dengan tenang membelah kemacetan kota yang mulai memanas. Di kursi belakang, aku bersandar pada sandaran kulit yang dingin, menatap deretan ruko dan pejalan kaki yang berlalu lalang di luar jendela dengan tatapan kosong.
Pemandangan ini terasa sangat asing sekaligus akrab. Selama 5 tahun terakhir, aku lebih sering berjalan kaki menuju pasar atau menunggu angkutan umum demi menghemat setiap rupiah agar Mas Bram bisa membeli kemeja bermerek untuk presentasi kantornya. Aku rela menekan semua kebutuhan pribadiku, menghapus jejak masa laluku sebagai pengusaha sukses, hanya karena ingin menjadi istri yang mendukung suaminya sepenuhnya dari balik layar. Aku percaya bahwa cinta tidak butuh pengakuan. Namun hari ini aku sadar bahwa pengorbanan yang terlalu besar justru sering mengundang penghinaan yang menyakitkan. Supir pribadiku, Pak Anwar, sesekali melirik melalui spion tengah dengan tatapan penuh prihatin. Ia adalah orang kepercayaan mendiang ayahku yang tetap setia menjaga aset pribadiku meskipun aku sempat meminta cuti panjang dari seluruh aktivitas bisnis. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan luka. "Aku baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit lelah karena terlalu lama berpura-pura menjadi orang lain," jawabku pelan. Mobil terus melaju menuju gedung pencakar langit dengan logo Pratama Group yang menjulang tinggi di puncaknya. Itulah gedung yang dibangun oleh keringat ayahku, gedung yang kini menjadi tempat Mas Bram menyusun rencana untuk mengkhianatiku demi jabatan yang sebenarnya bisa kuberikan padanya hanya dengan satu tanda tangan saja. Sesampainya di lobi khusus, aku tidak langsung turun. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajah Rania yang biasanya tampak kusam kini mulai menampakkan sisi lainnya. Meskipun tanpa riasan tebal, ada aura ketegasan yang bangkit dari mataku yang lelah. Aku melepaskan ikat rambutku, membiarkan rambut hitam panjangku tergerai anggun. Aku mengganti sepatu flat dengan sepatu hak tinggi yang tersimpan rapi di bagasi. Saat kakiku menyentuh lantai marmer gedung itu, aku merasakan kekuatan lama kembali mengalir di nadiku. Para staf keamanan yang mengenaliku segera membungkuk hormat, namun aku memberi isyarat agar mereka tetap diam. Aku ingin kehadiranku di sini tetap menjadi sebuah rahasia sampai waktunya tiba. Aku naik menuju lantai paling atas menggunakan lift pribadi, lantai yang hanya bisa diakses oleh pemegang saham utama. Di sana, Pak Heru, asisten pribadiku, sudah menunggu dengan tumpukan dokumen penting. Wajahnya tampak geram melihatku. "Bu Rania, kenapa ibu membiarkan ini terjadi begitu lama?" Pria itu benar-benar melampaui batas. Dia menggunakan anggaran perusahaan demi mendekati Sarah, lapor Pak Heru. Aku duduk di kursi kebesaranku, kursi yang sudah 5 tahun kutinggalkan kosong. "Biarkan saja, Pak Heru. Biarkan dia merasa sudah menang di atas penderitaanku. Biarkan dia terbang setinggi mungkin agar saat jatuh nanti, dia tahu rasanya menghantam tanah dengan keras." Ucapku tenang sambil membolak-balik berkas laporan keuangan yang ada di meja. Sementara itu, di lantai yang berbeda, Mas Bram sedang tertawa lebar di dalam ruangan Sarah. Dia merasa hebat karena berhasil menyingkirkanku tanpa perlawanan. Di matanya, aku hanyalah masa lalu yang harus dihapus agar tidak merusak reputasinya. Dia terus merayu Sarah, menjanjikan kesetiaan, tanpa menyadari bahwa setiap kata-katanya sedang direkam dan dikirimkan ke ponselku. Dia tidak tahu bahwa Sarah sebenarnya adalah orang kepercayaanku yang sengaja kutempatkan di sana untuk mengawasi gerak-geriknya sejak setahun lalu. Bram terjebak dalam jaring yang ia buat sendiri, mengira dirinya adalah pemburu, padahal ia hanyalah mangsa yang sedang digiring menuju kandang besi. Malam turun menyelimuti kota, namun lampu di kantorku tetap menyala terang. Aku menatap dokumen perceraian yang tadi diberikan Mas Bram. Aku menandatangani kertas itu dengan tangan stabil, tanpa ada setetes air mata pun yang jatuh kali ini. Penyesalan adalah hal terakhir yang akan kurasakan. Aku justru merasa sangat bebas sekarang. Aku sudah memberikan semua kesempatan untuknya, namun dia lebih memilih jalan yang curang. Di dalam kegelapan ruang kerjaku, aku menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Besok, aku akan mulai menarik semua fasilitas yang selama ini ia nikmati secara diam-diam. Aku ingin melihat sejauh mana ia bisa bertahan hidup tanpa topangan dariku sedikit pun. Ini bukan soal balas dendam yang kasar. Ini adalah soal memberikan pelajaran tentang harga diri dan kesetiaan yang tidak bisa dibeli dengan jabatan apapun. Hari yang dinantikan oleh Mas Bram akhirnya tiba dengan segala kemewahan yang dulu hanya bisa ia lihat di layar televisi. Sebuah hotel bintang 5 di pusat kota menjadi saksi bisu bagaimana sebuah pengkhianatan dirayakan dengan begitu meriah. Karpet merah membentang panjang di aula utama,
bunga-bunga impor dengan aroma yang sangat semerbak menghiasi setiap sudut ruangan, dan lampu kristal gantung yang memantulkan cahaya gemerlap ke seluruh penjuru. Di depan cermin besar di ruang rias, Mas Bram berdiri dengan setelan tuxedo rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan biaya hidup kami selama 1 tahun di rumah lama. Ia merapikan kerahnya berkali-kali, menatap pantulan dirinya dengan senyum penuh kemenangan yang sangat angkuh. Tidak ada lagi jejak pria yang dulu makan sebungkus mie instan dibagi 2 bersamaku. Baginya, masa-masa sulit itu adalah noda yang sudah berhasil ia cuci bersih dengan air suci kekuasaan. Ia merasa sangat tampan, sangat berwibawa, dan yang paling penting, ia merasa sangat layak mendapatkan semua kemewahan ini meskipun harus mengorbankan perasaan seorang wanita yang telah menemaninya dari nol. Di ruangan yang berbeda, Sarah sedang bersiap dengan gaun pengantin berwarna putih yang sangat indah, bertabur permata yang berkilau setiap kali ia bergerak. Ia tampak begitu sempurna seperti seorang ratu. Namun di balik cadar tipis yang menutupi wajahnya, ada sorot mata yang sulit diartikan oleh siapapun. Sarah menjalankan perannya dengan sangat luar biasa, sebagai wanita karir yang memuja ambisi Mas Bram. Setiap kali Mas Bram mendekat, Sarah akan memberikan senyuman manis yang mematikan. Senyuman yang membuat Mas Bram merasa seperti pria paling hebat di seluruh jagat raya ini. Mas Bram tidak pernah menyadari bahwa setiap detail pernikahan ini, mulai dari pemilihan vendor, dekorasi, hingga daftar tamu undangan yang hadir, sebenarnya melewati meja kerjaku terlebih dahulu. Dia merasa sedang melangkah menuju pelaminan dengan pilihannya sendiri, tanpa tahu bahwa dia sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam sebuah panggung teater besar yang sudah kusiapkan skenarionya dengan sangat teliti dan rapi. Semua ini adalah bagian dari rencana besar yang akan segera ia pahami maknanya. Pesta dimulai dengan iringan musik orkestra yang sangat megah, memenuhi aula dengan nada-nada yang seolah merayakan keberhasilan Mas Bram membuang masa lalunya. Mas Bram menggandeng tangan Sarah menuju pelaminan dengan kepala tegak dan dada membusung. Ia melihat ke arah tamu undangan yang terdiri dari para kolega bisnis kelas atas dan pejabat teras perusahaan. Ia mencari-cari satu wajah di sana, berharap aku datang hanya untuk melihat betapa jauhnya ia telah melesat meninggalkanku di belakang. Ada sebuah keinginan gelap di dalam hatinya untuk menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih bahagia dan terhormat tanpa wanita yang sering ia sebut, hanya tahu daster, sepertiku. Namun, aku tidak muncul di hadapannya secara langsung. Aku tidak ingin memberikan kepuasan itu padanya sekarang. Bagiku, melihatnya tertawa di atas panggung adalah bagian dari proses jatuhnya nanti. Semakin tinggi ia merasa terbang, semakin remuk tulang-tulangnya saat gravitasi kebenaran menariknya kembali ke bumi yang keras. Dia sangat menikmati setiap detik pujian yang mengalir dari para tamu. Suasana pesta semakin meriah dengan denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para sosialita yang hadir. Mas Bram merasa benar-benar telah diterima di kalangan elit yang selama ini hanya bisa ia impikan dari kejauhan. Ia mulai melupakan rasa sakit yang ia tinggalkan di rumah lama kami yang sederhana. Ia melupakan bagaimana dulu aku memijat kakinya yang pegal setelah seharian mencari kerja. Semua kenangan manis itu tertutup oleh kilauan emas dan pujian palsu dari orang-orang yang baru ia kenal karena jabatan barunya. Baginya, Sarah adalah malaikat penolong yang telah mengangkat derajatnya dari seorang pria biasa menjadi calon pemimpin besar. Ia membisikkan janji-janji manis di telinga Sarah, berjanji untuk memberikan seluruh hidup dan cintanya demi perusahaan dan masa depan mereka yang gemilang. Ia sangat yakin bahwa dengan pernikahan ini, ia sudah memegang kunci kesuksesan abadi. Ego yang besar telah menutup nuraninya rapat-rapat, membuat ia buta pada kenyataan pahit yang ada. Sementara itu, di sebuah suite mewah di lantai atas hotel yang sama, aku duduk dengan sangat tenang memandangi layar monitor yang terhubung dengan kamera pengawas di aula. Aku melihat setiap gerakan Mas Bram, setiap senyumnya yang angkuh, dan setiap tatapannya yang penuh kesombongan kepada dunia. Hatiku sudah tidak sesakit beberapa minggu yang lalu. Luka itu sudah mengering dan berganti menjadi kekuatan yang sangat dingin di dalam jiwaku. Aku melihat bagaimana ia mencium tangan Sarah dengan penuh rasa bangga di depan kamera para jurnalis. Di tanganku, terdapat sebuah tablet yang menampilkan grafik penurunan saham pribadi yang secara perlahan mulai kukuras dari akun milik Mas Bram tanpa ia sadari sedikitpun. Pernikahan ini bukanlah awal dari kebahagiaan abadi yang ia bayangkan, melainkan lonceng kematian bagi karir dan harga diri yang sangat ia agung-agungkan di depan umum. Dia tidak menyadari bahwa setiap tawa yang ia keluarkan malam ini adalah utang yang sangat besar. Aku menyesap teh hangatku perlahan,
sambil memperhatikan Sarah yang sedang berpura-pura bahagia di samping pria itu. Sarah adalah pemain watak yang luar biasa dan sangat loyal kepadaku. Dia tahu kapan harus terlihat manja dan kapan harus terlihat dominan untuk menjaga agar Mas Bram tetap berada di jalur rencana yang kubuat. Mas Bram benar-benar merasa telah menemukan pasangan hidup yang sepadan secara status. Padahal ia hanya sedang memeluk sebuah bayangan yang akan menghilang seketika saat cahaya kebenaran dinyalakan. Malam semakin larut, dan pesta pernikahan itu mencapai puncaknya dengan kembang api yang menghiasi langit malam kota yang dingin. Semua orang bersorak, semua orang memberi selamat atas persatuan dua kekuatan besar perusahaan. Mas Bram berdiri di balkon aula, menatap hamparan lampu kota dengan perasaan sebagai penguasa baru. Dia tidak tahu bahwa di kegelapan malam, ada mata yang terus mengawasinya dengan penuh perhitungan. Kesunyian di kamarku terasa sangat kontras dengan keramaian yang memekakan telinga di bawah sana. Aku mulai menutup laptop dan merapikan semua dokumen pentingku ke dalam koper. Perayaan penuh kepalsuan ini akan berakhir sebentar lagi, dan realitas yang sesungguhnya akan segera dimulai esok pagi. Mas Bram akan segera menyadari bahwa hidup di istana emas yang dibangun dari pasir pengkhianatan adalah hal yang sangat rapuh dan berbahaya. Satu ombak kecil saja sudah cukup untuk meruntuhkan seluruh fondasi yang ia bangun dengan cara yang curang. Aku berdiri di depan jendela besar, menatap kembang api terakhir yang meledak di langit lalu perlahan meredup dan menghilang tertutup asap hitam. Persis seperti itulah karir Mas Bram nantinya. Berkilau sejenak, membuat semua orang terpukau, lalu hilang tanpa bekas sama sekali. Aku tersenyum tipis, lalu mematikan lampu kamar, membiarkan kegelapan menyelimuti rencana yang sudah sangat matang di kepalaku. Sinar matahari pagi yang masuk melalui tirai sutra di mansion mewah itu terasa asing bagi Mas Bram. Dia terbangun di kamar luas, namun tak ada aroma nasi goreng atau suara denting sudit yang dulu menyambutnya dengan kasih sayang setiap hari. Di sampingnya, sisi tempat tidur Sarah sudah kosong dan rapi. Tidak ada catatan ucapan selamat pagi, yang ada hanya map hitam di meja rias berisi memo singkat dari sekretaris Sarah. Bram menarik napas panjang, mencoba yakin inilah hidup yang ia kejar, hidup penuh kemewahan. Namun, ada lubang kecil di hatinya yang mulai perih, rindu pada kesederhanaan yang baru saja ia buang ke tempat sampah demi mengejar tahta semu di dunia ini yang fana. Bram turun ke ruang makan dengan langkah kaki menggema di lantai marmer sunyi. Dia berharap menemukan Sarah menantinya, namun hanya ada pelayan kaku di sudut ruangan. "Nyonya sudah berangkat sejak pukul 6 pagi, Tuan. Ini jadwal Tuan hari ini yang harus segera dilaksanakan," ucap pelayan menyodorkan tablet. Bram tertegun menatap agenda padat itu. Tak ada ruang untuk santai menikmati status pengantin baru. Semua diatur presisi, mulai makan siang klien hingga jam olahraga pribadi. Dia mulai merasa dirinya bukan lagi suami, melainkan aset perusahaan yang baru saja diakuisisi, dan harus segera memberikan keuntungan maksimal bagi sang pemilik baru yang sangat dominan di rumah itu. Sampai di kantor, suasana terasa menekan. Sarah tidak menyambutnya hangat, melainkan lewat rentetan pertanyaan tajam soal laporan mingguan yang dianggap tidak sempurna. Di depan staf senior, Sarah tidak segan menegur Bram dengan suara keras. "Bram, saya tidak membayar kamu mahal untuk kerja mediocre. Kamu di sini karena saya mau, jadi jaga reputasi saya baik-baik," ucap Sarah dingin. Bram tertunduk malu sekaligus terkejut. Dia yang dulu pahlawan di depan Rania, kini merangkak di bawah otoritas Sarah yang luar biasa dominan. Singa yang tadinya merasa perkasa, kini mulai merasakan taring kekuasaan yang justru mengoyak harga dirinya sendiri dari dalam batinnya yang paling terdalam. Malam harinya, Sarah menyodorkan dokumen baru yang harus ditandatangani Bram. "Ini perjanjian aset dan komitmen kerja. Aku ingin jaminan kuat atas investasi ini," kata Sarah tanpa emosi. Bram ragu, namun tak berani bertanya. Dia takut jika membangkang, kemewahan ini ditarik kembali. Ia menandatangani lembar itu tanpa membaca detailnya. Ia terlalu sibuk menjaga citra, tanpa menyadari tiap tanda tangan adalah jeratan yang mempersempit gerak. Ambisi yang ia kira sebagai sayap, kini berubah menjadi rantai pemberat yang menyeretnya ke dasar laut yang dalam. Di tempat lain, aku memperhatikan semua itu melalui tablet pribadiku dengan perasaan yang sangat tenang dan dingin sekali. Hari-hari berlalu menjadi siksaan mental bagi Bram. Dia rindu saat tertawa lepas menikmati teh di teras rumah lama kami yang sempit. Namun, tiap kali ia ingin mencari tahu kabarku,
Sarah selalu ada dengan tatapan mengintimidasi. Bram terjebak di sangkar emas yang dibangun dengan bata pengkhianatan. Dia mulai sadar posisi direktur utama bukan hanya jabatan, melainkan topeng untuk menyembunyikan tangis. Singa itu kehilangan taringnya, digantikan rasa takut yang membayangi tiap langkah kaki. Penyesalan mulai tumbuh di dadanya, namun semua sudah terlambat. Dia telah menukar emas murni dengan loyang berkilau yang tak bernilai. Kini, ia harus menelan semua pahitnya sendirian. Akhirnya dia pun tersiksa selamanya. Suasana malam di lantai tertinggi gedung Pratama Group terasa sangat mencekam. Hanya ada suara mesin pendingin ruangan yang mendesis halus, memecah keheningan di ruang kerja Sarah yang sangat luas. Di balik jendela kaca besar, lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti berlian yang tak terjangkau. Namun bagi Mas Bram, cahaya itu kini terasa begitu jauh. Ia duduk di kursi kulit yang empuk, namun punggungnya kaku dan pundaknya terasa berat. Di depannya, Sarah sibuk memeriksa berkas dengan kacamata di hidungnya. Wajah cantiknya yang dulu mempesona kini terlihat seperti topeng porselen yang dingin. Tidak ada sapaan hangat tentang harinya. Hubungan mereka kini murni transaksional, seolah pernikahan itu hanyalah kontrak bisnis yang membosankan dan sangat melelahkan bagi mereka berdua saat ini. "Bram, kemari sebentar." Suara Sarah memecah kesunyian, nadanya tajam. Bram menghela napas panjang sebelum bangkit. Ia mendekati meja Sarah dengan perasaan berkecamuk. Sarah menyodorkan map merah marun eksklusif. Ini dokumen tambahan pelimpahan wewenang proyek Singapura. Ada revisi mengenai jaminan aset pribadi sebagai bentuk loyalitas kepada perusahaan. Aku ingin memastikan kamu berkomitmen penuh dan tidak akan mengkhianati kepercayaan yang aku berikan. Lanjut Sarah menyodorkan pena emas. Matanya menatap tajam, seolah membedah isi kepala pria itu. Bram ragu sejenak. Ia teringat peringatan ibunya tentang sikap hati-hati soal harta. Namun, egonya kembali mengambil alih. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan Sarah. Ia takut jika menolak, posisi direktur utama yang ia genggam akan lepas. Ia tidak ingin kembali ke hidup lama yang serba kurang. "Ini hanya formalitas, kan?" tanya Bram bergetar. Sarah tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Tentu, sayang. Ini untuk melindungi kepentingan bersama. Kamu ingin sukses, bukan? Inilah jalannya. Jangan biarkan keraguan menghancurkan impian besar kita." Kata-kata Sarah manis namun mengandung racun. Tanpa membaca mendalam, Bram akhirnya menandatangani dokumen itu. Goresan penanya terasa berat, seolah ia menandatangani surat kematian sendiri. Ia tidak tahu dalam dokumen itu terselip klausul bahwa seluruh aset pribadinya, termasuk tabungan dan saham, akan beralih menjadi milik perusahaan jika ia melanggar kode etik. Definisi pelanggaran itu ditentukan sepenuhnya oleh pemegang saham mayoritas. Bram merasa lega sesaat, mengira ia baru saja mengamankan masa depan. Padahal, ia menyerahkan lehernya ke tali gantungan yang sudah disiapkan rapi oleh orang-orang yang ia remehkan selama ini. Di ruangan lain yang tenang, aku menyesap teh chamomile sambil memperhatikan layar monitor. Notifikasi masuk, memberitahu bahwa dokumen digital telah ditandatangani sah oleh Mas Bram. Aku mengembuskan napas, ada rasa sedih yang tersisa, namun rasa keadilan jauh lebih besar. Mas Bram benar-benar buta oleh ambisinya. Ia mengabaikan nilai kejujuran yang dulu kami pegang saat dikontrakan sempit. Aku teringat dulu kami menulis daftar impian di buku usang. Impiannya tercapai, namun dengan cara keliru. Ia menjual jiwanya demi sesuatu yang semu. Aku menutup laptop perlahan. Langkah berikutnya menanti. Mas Bram merasa hebat malam ini, merasa penguasa sejati. Namun, ia tidak tahu Sarah hanyalah bayangan yang aku gerakan. Setiap kata Sarah adalah bagian rencana besarku untuk mengembalikan segalanya. Mas Bram harus belajar bahwa kesetiaan bukan barang dagangan. Besok, dunianya mulai hancur. Aku akan memastikan ia merasakan setiap inci sakit yang ia berikan. Permainan ini baru mencapai titik paling krusial bagi hidup kami berdua saja. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan simfoni rintik yang membentur jendela mansion mewah dengan nada yang terdengar seperti tangisan. Mas Bram berbaring di tempat tidur besarnya yang empuk, namun tubuhnya terasa sangat kaku dan menggigil. Suhu tubuhnya naik drastis sejak ia pulang dari kantor sore tadi. Kepalanya berdenyut hebat,
seolah ribuan jarum sedang menusuk saraf di pelipisnya. Di bawah selimut sutra mahal, ia merapatkan tubuhnya, mencari kehangatan yang tak kunjung ia temukan. Ruangan itu begitu luas, namun terasa sangat dingin dan hampa. Tidak ada aroma minyak kayu putih yang menenangkan, tidak ada suara langkah kaki lembut yang mendekat membawa baskom air hangat dan handuk kecil. Semuanya terasa sangat sunyi dan asing bagi jiwanya yang kini sedang merapuh. Ingatannya melayang pada malam alam di rumah lamanya yang sederhana. Dulu, setiap kali ia merasa kurang enak badan, Rania akan selalu siaga di sampingnya tanpa mengeluh sedikit pun. Rania tidak akan pernah tidur sebelum memastikan panas tubuh suaminya turun. Ia teringat bagaimana jemari lembut Rania mengusap keningnya dengan penuh kasih sayang sambil membisikkan doa kesembuhan yang tulus. Rania akan sibuk di dapur kecil mereka, menumbuk jahe dan menyeduhnya dengan madu untuk meredakan tenggorokan Mas Bram yang sakit. Meskipun hanya duduk di lantai beralaskan tikar, Mas Bram merasa seperti raja karena dilayani dengan ketulusan luar biasa. Namun sekarang, di tengah kemewahan yang ia puja, ketulusan itu terasa seperti barang langka yang mustahil ia beli kembali. Pintu kamar terbuka kasar. Sarah masuk dengan langkah terburu-buru, masih mengenakan pakaian kantor yang sangat rapi. Ia tidak mendekat untuk mengecek kondisi suaminya. Ia justru berdiri di dekat meja rias sambil sibuk membalas pesan di ponselnya. Wajahnya tampak kesal, seolah sakitnya Mas Bram adalah gangguan jadwal kerjanya yang padat. "Bram, kenapa kamu masih berbaring? Kamu lupa malam ini ada makan malam penting dengan investor? Aku tidak mau dengar alasan sakit. Minum obatmu sekarang dan bersiaplah. Reputasi perusahaan jauh lebih penting daripada sekadar demam biasa," ucap Sarah tanpa empati. Bram menatap punggung Sarah dengan nanar. Ia ingin protes, ingin bilang bahwa ia butuh istirahat, namun lidahnya terasa keluh karena takut kehilangan semua harta ini. Ia menyadari kenyataan pahit bahwa bagi Sarah, ia hanyalah investasi yang harus terus menghasilkan profit. Tidak ada ruang untuk kelemahan di dunia Sarah yang sangat dingin. Mas Bram akhirnya bangkit perlahan, meskipun kepalanya terasa berputar hebat. Ia memaksakan diri menuju kamar mandi, menatap pantulan dirinya di cermin yang terlihat sangat pucat. Di mana pria gagah yang beberapa minggu lalu merasa sanggup menaklukkan dunia? Kini yang tersisa hanyalah pria kesepian di tengah keramaian. Penyesalan itu mulai tumbuh seperti benalu di hatinya, perlahan menggerogoti sisa kesombongan yang dulu ia banggakan. Ia merindukan rumah. Ia merindukan Rania yang tulus, bukan Sarah yang penuh tuntutan dan hanya menghargai materi saja di atas segalanya. Di atas meja kerja, sebuah amplop emas tergeletak dengan undangan resmi di dalamnya. Perayaan ulang tahun ke-20 Pratama Group yang akan diadakan 3 hari lagi. Mas Bram menatap undangan itu dengan perasaan campur aduk yang tidak menentu. Itu adalah momen yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya. Namun, entah mengapa, dadanya justru terasa sesak dan berat. Ada rasa takut yang mulai menyelinap, rasa takut bahwa semua kemewahan ini hanyalah fata morgana yang akan menghilang begitu ia menyentuhnya. Ia tidak tahu bahwa di balik persiapan pesta megah itu, ada seseorang yang sedang menghitung mundur waktu untuk mengakhiri sandiwara melelahkan ini. Kebenaran yang selama ini tertimbun harta akan segera terungkap jelas ke permukaan tanah. Sementara itu, di sebuah rumah asri di pinggiran kota, aku sedang menyesap teh jahe hangat sambil menatap rintik hujan dari balik jendela. Aku tahu Mas Bram sedang kedinginan di dalam istana pasirnya yang rapuh. Aku sudah menerima laporan dari Pak Anwar, bahwa Mas Bram telah menandatangani semua berkas jebakan itu tanpa sisa sedikit pun. Sekarang, aku hanya perlu menunggu 3 hari lagi untuk memberikan hadiah terindah dalam hidupnya. Hadiah yang akan membuatnya tersadar bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan selembar kertas saham manapun. Aku menutup tirai jendela dengan perlahan, memadamkan lampu, dan membiarkan malam menyelimuti rencanaku yang sudah matang sempurna. Persiapan sudah selesai, kini saatnya badai keadilan menjalankan tugasnya untuk membersihkan segala kepalsuan yang ada di dunia ini. Kartu undangan itu terletak bisu di atas meja jati yang dipoles mengkilap, memantulkan cahaya lampu ruang kerja yang mulai temaram. Mas Bram menatapnya dengan perasaan yang sangat sulit dijabarkan dengan kata-kata sederhana. Kertas tebal berwarna emas murni itu bukan sekadar undangan biasa. Itu adalah simbol dari segala hal yang telah ia tukar dengan hidupnya yang lama di rumah sederhana kami. Di sana terukir indah namanya, Bramantio Pratama,
Direktur Utama, bersanding dengan nama Sarah sebagai CEO. Seharusnya, ini adalah momen paling membanggakan dalam hidupnya yang selama ini ia impikan setiap malam. Namun, jemarinya yang menyentuh pinggiran kertas itu justru terasa sangat dingin dan bergetar. Ada rasa sesak yang merayap di dadanya setiap kali ia melihat logo perusahaan yang sangat megah itu. Logo yang kini terasa seperti beban berat yang perlahan menenggelamkannya ke dalam dasar laut kesunyian yang amat dalam sekali. Ia merasa asing dengan namanya sendiri yang tertulis di atas kemewahan itu. Di seberang ruangan, Sarah sedang sibuk berbicara dengan tim pengatur acara melalui telepon genggamnya. Suaranya terdengar sangat tegas, memerintah dengan nada yang tidak menerima penolakan sedikit pun dari lawan bicaranya. Saya ingin lampu panggungnya tepat menyorot saat kami masuk. Tidak boleh ada kesalahan satu detik pun dalam transisi musiknya, tegas Sarah dengan wajah tanpa ekspresi. Bram memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan yang kosong. Istri barunya itu tampak sangat cantik dalam balutan busana kerja yang sangat mahal, namun kehangatan yang dulu ia dambakan tetap tidak ada di sana sama sekali. Sarah tidak pernah menanyakan bagaimana perkembangan pemulihan sakit demamnya semalam. Sarah hanya peduli apakah Bram bisa berdiri tegak dan tersenyum dengan sempurna di depan kamera wartawan besok malam. Bram merasa dirinya bukan lagi seorang suami, melainkan hanya sebuah aksesori pelengkap untuk menyempurnakan citra sukses seorang Sarah di mata publik. Bayangan Rania kembali muncul tanpa diundang di benaknya yang sedang kalut. Bram teringat saat mereka merayakan kenaikan gaji pertamanya yang sangat kecil di sebuah kedai pinggir jalan yang sempit. Rania tertawa begitu tulus saat itu, matanya berbinar melihat Mas Bram yang begitu semangat bercerita tentang mimpinya untuk sukses. Rania tidak butuh kartu emas atau pesta mewah di Hotel Bintang 5 untuk merasa bangga kepada suaminya. Bagi Rania, Mas Bram adalah dunianya yang paling berharga, bukan sekadar tangga menuju jabatan atau kekuasaan tertentu. Kini, Bram memiliki segalanya yang ia impikan dulu, namun ia menyadari bahwa ia telah kehilangan satu hal yang paling berharga di dunia ini, seseorang yang mencintainya tanpa syarat apapun. Rasa sesak itu semakin menjadi-jadi saat ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi memutar waktu yang telah berlalu. Ia telah membuang permata sejati demi segenggam kerikil yang hanya dicat emas agar terlihat berkilau di mata orang lain. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang berbeda dan jauh dari kebisingan, suasana terasa jauh lebih tenang namun penuh dengan perhitungan yang sangat matang. Aku duduk di depan meja rias, menatap kartu undangan yang sama persis di tanganku yang tenang. Namun, milikku adalah undangan khusus dengan tanda rahasia yang hanya diketahui oleh jajaran petinggi tertinggi di struktur perusahaan kami. Pak Anwar berdiri di dekat pintu kamar, memberikan laporan terakhir mengenai persiapan acara besar besok malam dengan sangat teliti. Semua tamu kehormatan sudah dikonfirmasi kehadirannya, Bu Rania. Kursi utama di barisan paling depan sudah dipersiapkan khusus atas nama ibu pribadi, lapornya dengan nada penuh hormat yang tulus. Aku mengangguk pelan sambil menyimpan kartu itu kembali ke dalam laci. Tidak ada rasa dendam yang meluap-luap di hatiku, yang ada hanyalah tekad yang kuat untuk meluruskan apa yang telah dibengkokkan oleh ambisi. Malam semakin larut menyelimuti kota, dan ketegangan mulai menyelimuti atmosfer di sekitar mensyah mewah itu. Bram masih tidak bisa memejamkan matanya meskipun tubuhnya terasa sangat lelah. Ia terus membolak-balik kartu undangan emas tersebut di tangannya, seolah sedang mencari jawaban atas kegelisahan batin yang terus menyiksanya tanpa henti. Besok malam adalah hari penentuan atas segala pengorbanan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan selama ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa undangan emas yang ia pegang dengan bangga itu sebenarnya adalah tiket menuju akhir dari segala kebohongan yang ia bangun dengan susah payah. Di sisi lain kota, aku mulai merapikan barang-barangku, bersiap untuk sebuah penampilan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir di gedung itu. Hari esok bukan hanya tentang perayaan ulang tahun perusahaan, melainkan tentang kembalinya sang pemilik tahta yang sesungguhnya ke rumah yang selama ini telah dikhianati. Suara angin malam di luar mulai mereda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang hingga ke dalam. Bram menarik selimutnya dengan erat, mencoba mencari sedikit ketenangan yang mustahil didapatkan di tempat yang penuh dengan intrik dan kepalsuan ini. Ia menutup matanya dengan berat, berharap hari esok hanyalah sebuah mimpi indah yang panjang, tanpa menyadari bahwa kenyataan pahit akan menghantamnya jauh lebih keras dari badai manapun yang pernah ia lalui. Persiapan sudah selesai sepenuhnya, semua pion sudah berada di posisinya masing-masing dengan sangat tepat. Panggung megah sudah siap berdiri,
Lampu sorot sudah terpasang dengan rapi, dan sebuah kebenaran besar sedang menunggu di balik tirai untuk segera disingkapkan tepat di depan wajah pria yang merasa telah menaklukkan dunia dengan cara yang sangat tidak terhormat itu. Kehidupan akan segera menunjukkan wajah aslinya kepada mereka yang telah berani bermain-main dengan ketulusan hati seseorang. Malam puncak yang dijanjikan dalam undangan emas itu akhirnya tiba. Aula besar Hotel Bintang 5 itu berubah menjadi lautan cahaya kristal dan gemerlap gaun-gaun mahal. Musik orkestra yang megah menyambut setiap tamu yang melangkah masuk ke dalam ruangan. Di depan pintu utama, Mas Bram berdiri sangat kaku di samping Sarah. Ia mengenakan setelan jas paling mahal yang pernah ia miliki, namun pundaknya terasa seberat memikul beban besar. Setiap kali lampu kilat kamera wartawan menyambar wajahnya, ia mencoba memaksakan sebuah senyuman. Namun, senyum itu terasa sangat palsu dan hampa. Matanya terus bergerak gelisah, mencari sesuatu yang ia sendiri tidak tahu apa itu di tengah kerumunan orang kaya yang saling melempar tawa basa-basi yang sangat dingin dan penuh kepalsuan. Sarah di sampingnya tampak mempesona dengan gaun merah menyala yang berani. Ia terus menggenggam lengan Mas Bram dengan sangat erat, seolah ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa pria ini adalah miliknya seutuhnya. Namun, genggaman itu tidak terasa seperti pelukan hangat seorang istri, melainkan seperti cengkeraman seorang pemilik kepada barang berharga yang baru saja ia beli. Sarah sibuk menyapa para kolega bisnis kelas atas dengan suara yang renyah, sementara Mas Bram hanya berdiri mematung seperti pajangan bisu. Ia merasa seperti orang asing di tengah pestanya sendiri. Ia merasa sangat kecil dan tidak berarti, meskipun semua orang memberikan selamat atas jabatan barunya sebagai direktur utama yang baru saja diumumkan secara resmi tadi siang, dengan segala kemegahan yang ia puja tanpa memikirkan perasaan orang lain. Saat acara sambutan sedang berlangsung, pintu aula utama tiba-tiba terbuka. Semua mata yang tadinya tertuju pada panggung, mendadak berpaling ke arah pintu masuk tersebut. Keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan yang tadinya bising. Seorang wanita melangkah masuk dengan sangat anggun, mengenakan gaun hitam satin yang sangat elegan. Gaun itu tidak mencolok, namun potongannya menunjukkan kemewahan berkelas tinggi. Ia tidak memakai banyak perhiasan, hanya seuntai kalung mutiara putih yang berkilau lembut di lehernya. Rambutnya disanggul rapi dengan beberapa helai yang jatuh manis di pelipisnya. Wanita itu berjalan dengan sangat tenang, langkah kakinya tidak ragu sedikit pun saat menginjak karpet merah yang panjang tersebut. Mas Bram terpaku, jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat wajah wanita itu. Itu adalah Rania. Namun, Rania yang berdiri di depannya bukanlah Rania yang dulu memakai das terlusuh dan berbau asap dapur. Rania yang sekarang memancarkan aura kekuasaan dan kecantikan luar biasa yang bahkan mengalahkan kecantikan Sarah yang dominan. Matanya yang jernih menatap lurus ke depan dengan tatapan tajam namun penuh kedamaian. Tidak ada kesedihan atau dendam di wajahnya, hanya ada ketenangan yang mematikan bagi siapapun yang telah mengkhianatinya dengan keji. Langkah Rania terus berlanjut menuju barisan depan, tempat para pemilik saham terbesar duduk dengan terhormat. Para tamu undangan mulai saling berbisik, mempertanyakan siapa wanita misterius yang mempesona itu. Mas Bram merasa lututnya mulai lemas dan tangannya bergetar. Ia tidak menyangka bahwa Rania memiliki keberanian untuk datang ke acara ini, apalagi dengan penampilan yang begitu berbeda jauh. Ia ingin sekali berteriak dan menyuruh Rania pergi, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan yang kering. Sarah yang menyadari perubahan sikap suaminya mulai melirik ke arah yang sama, dan wajahnya mendadak berubah pucat pasi saat melihat sosok Rania yang kini sudah berdiri sangat dekat dengan panggung utama acara malam ini. Rania tidak menoleh sedikit pun ke arah Mas Bram yang sedang menatapnya dengan rasa takut luar biasa dan perasaan yang bercampur aduk antara cemas dan putus asa. Ia justru menyapa beberapa petinggi perusahaan dengan akrab, seolah ia sudah sangat lama mengenal mereka dengan baik. Kehadirannya di sana seolah menjadi tamu tak diundang yang paling dinantikan oleh seluruh isi ruangan tersebut. Suasana pesta yang penuh keceriaan palsu kini berubah menjadi sangat tegang dan penuh tanda tanya besar. Mas Bram merasa dunianya yang megah perlahan mulai retak dan runtuh tepat di depan matanya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa penyamaran yang ia jalani tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahasia besar yang sedang dibawa oleh wanita yang dulu pernah ia remehkan hanya karena sepotong daster yang dianggapnya tidak berharga. Di tengah kemegahan pesta itu, sebuah kebenaran besar mulai menunjukkan wajahnya yang asli melalui senyum tenang seorang Rania yang kini berdiri tegak sebagai pemenang sejati yang selama ini selalu ia agung-agungkan di hadapan semua orang.
Suasana di barisan depan meja VIP terasa begitu menyesakan bagi Mas Bram yang masih berdiri mematung di atas panggung megah itu. Ia menatap Rania yang kini duduk dengan sangat tenang, diapit oleh dewan komisaris tertua perusahaan yang selama ini sangat sulit ia temui. Rania tampak begitu berwibawa, memancarkan aura kepemimpinan yang jauh dari sosok istri penurut yang ia kenal selama 5 tahun terakhir. Sarah, yang biasanya bersikap sangat dominan dan angkuh, kini terlihat sangat gelisah di sampingnya. Tangannya yang memegang mik bergetar hebat, dan wajahnya yang tadi merah menyala karena rasa bangga, kini memucat seperti kertas yang terkena air. Bram mencoba mendekati Sarah, berbisik lirih untuk menanyakan siapa wanita itu sebenarnya. Namun Sarah hanya diam 1000 bahasa dengan tatapan mata yang kosong tertuju pada sosok Rania yang anggun. Lampu aula mendadak meredup, menyisakan satu sorot lampu putih yang terang benderang mengarah tepat ke arah Rania. Sang pembawa acara naik kembali ke panggung dengan nada suara yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Hadirin sekalian, malam ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi kita semua. Kita tidak hanya merayakan ulang tahun perusahaan yang ke-20, tetapi juga menyambut kepulangan pemegang saham mayoritas sekaligus pemilik tunggal dari Pratama Group yang selama ini memantau kita dari kejauhan, ucap sang pembawa acara dengan suara yang lantang dan penuh antusiasme. Bram merasa jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Ia menatap Rania yang kini bangkit berdiri dengan senyum yang sangat tipis namun sangat tajam. Sebuah senyuman yang belum pernah ia lihat sebelumnya selama mereka hidup bersama. Rania melangkah menuju panggung dengan keanggunan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata sederhana. Setiap langkah kakinya di atas anak tangga panggung, seolah menjadi dentuman palu yang meruntuhkan segala tembok kesombongan di hati Mas Bram. Saat Rania sampai di atas panggung, ia tidak langsung menuju mik. Ia berdiri tepat di depan Sarah dan Mas Bram, menatap mereka satu persatu dengan kedalaman mata yang menghujam jiwa. Sarah segera menundukkan kepalanya dalam-dalam, sebuah gestur penghormatan yang sangat tulus yang tidak pernah Bram bayangkan akan dilakukan oleh seorang CEO kepada orang lain. Maafkan saya, Ibu Rania. Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan instruksi yang Ibu berikan sejak awal, bisik Sarah dengan suara yang sangat bergetar dan hampir tidak terdengar oleh orang lain kecuali mereka bertiga yang berdiri sangat berdekatan. Mas Bram merasa dunianya benar-benar runtuh seketika itu juga. Lidahnya terasa sangat keluh, dan kakinya terasa seperti terpaku di lantai panggung yang dingin. Rania, apa maksud dari semua ini? Tanya Bram dengan suara yang serak dan penuh dengan keputusasaan yang sangat mendalam. Rania menatapnya dengan pandangan yang sangat tenang, seolah ia sedang menatap orang asing yang baru pertama kali ia temui di jalanan. Kamu ingin koneksi untuk naik ke puncak, Mas? Kamu ingin tahta yang luar biasa daripada cinta yang biasa saja? Inilah puncaknya. Inilah tahta yang sangat ingin kamu raih sampai tega membuangku begitu saja di meja makan pagi itu tanpa perasaan. Jawab Rania dengan nada suara yang sangat lembut namun terasa lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan keras di wajahnya yang kini sudah mulai berkeringat dingin. Seluruh tamu undangan terdiam 1000 bahasa. Mereka mulai menyadari bahwa drama yang lebih besar dari sekadar ulang tahun perusahaan sedang terjadi di depan mata mereka secara nyata. Bram menoleh ke arah Sarah, mencari penjelasan yang logis. Namun Sarah tidak lagi memandangnya sebagai seorang suami atau rekan kerja yang setara. Sarah menatap Bram dengan pandangan penuh rasa kasihan, seolah menatap seorang pria bodoh yang baru saja membuang satu-satunya harta paling berharga dalam hidupnya demi sebuah kepalsuan yang sangat semu dan tidak berarti apa-apa. Bram menyadari bahwa selama ini ia hanyalah pion dalam sebuah permainan yang ia buat sendiri tanpa ia sadari. Segala kemewahan, jabatan, dan pernikahan megahnya hanyalah sebuah panggung sandiwara yang disiapkan oleh Rania untuk memberinya pelajaran yang paling menyakitkan tentang arti sebuah kesetiaan hati. Rania kini berdiri di depan mik utama, menghadap ke arah seluruh hadirin yang menanti dengan penuh rasa penasaran yang luar biasa besar. Terima kasih atas kehadiran Anda semua di malam yang indah ini. Saya ingin menegaskan bahwa kekuatan sebuah perusahaan besar bukan terletak pada jabatan yang tinggi saja, melainkan pada integritas dan kejujuran orang-orang yang ada di dalamnya. Dan bagi siapapun yang tidak memiliki dua hal dasar itu, maka tempatnya bukan lagi di gedung ini, ucap Rania dengan suara yang tegas dan berwibawa. Bram merasa seolah-olah seluruh pasokan oksigen di ruangan itu menghilang secara tiba-tiba. Ia berdiri di sana, di tengah sorotan lampu yang terang, namun ia merasa sangat gelap dan sendirian di dunia ini. Ia telah mencapai puncak yang ia inginkan selama ini, namun ia baru menyadari bahwa di puncak itu tidak ada siapapun yang menunggunya dengan cinta yang tulus.
Penyesalan yang sangat terlambat kini mulai membanjiri relung hati Mas Bram yang paling dalam. Ia melihat Rania yang kini sedang berjabat tangan dengan para kolega penting, sementara ia sendiri berdiri layaknya sebuah patung yang tidak memiliki nilai sama sekali. Bayangan tentang kopi hangat dan nasi goreng buatan Rania di rumah lama mereka tiba-tiba melintas begitu cepat, membuatnya merasa sangat haus akan kasih sayang yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Kini, langit yang ia agungkan sebagai batas kesuksesannya telah runtuh dan menimpanya tepat di titik terlemah hidupnya. Kehidupan telah menunjukkan bahwa harta bisa dicari, namun ketulusan hati yang sudah dibuang tidak akan pernah bisa kembali meskipun ia harus memohon dengan beribu tetes air mata penyesalan yang tidak berguna lagi saat ini. Segala kemegahan yang ia genggam saat ini terasa sangat panas dan membakar telapak tangannya sendiri. Keheningan di aula itu terasa lebih memekakan telinga daripada musik orkestra yang tadi dimainkan dengan sangat megah. Mas Bram berdiri di tengah panggung dengan napas yang memburu, matanya menatap nanar ke arah Rania dan Sarah yang kini berdiri berdampingan sebagai atasan dan bawahan yang setia. Semua orang di ruangan itu kini menatapnya dengan pandangan yang penuh penghinaan, seolah ia adalah hama yang sangat mengganggu pemandangan. Ia merasa seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu vonis mati di depan halayak ramai yang menatapnya tajam. Dunianya yang baru saja ia banggakan sebagai puncak kesuksesan karirnya, kini hancur berkeping-keping menjadi debu yang tak berharga sama sekali. Ia mencari pegangan di pinggiran podium, namun tangannya terlalu gemetar untuk mencengkeram kayu jati yang sangat mahal itu. Segala kemewahan yang ia puja-puja kini terasa seperti racun yang membakar seluruh pori-pori kulitnya tanpa ampun sedikitpun. Rania mengambil langkah maju dengan sangat anggun, suaranya terdengar jernih melalui mic. Mas Bram, kamu mungkin bertanya-tanya mengapa semua ini terjadi padamu. Kamu mengira Sarah adalah pintu menuju kesuksesanmu yang gemilang. Namun kenyataannya, Sarah adalah pintu yang sengaja aku sediakan untuk menguji sejauh mana nuranimu bisa bertahan di tengah godaan harta, ucap Rania dengan nada yang sangat tenang namun menghujam jantung. Sarah yang berdiri di belakang Rania, hanya bisa menunduk lesu tanpa berani menatap mata pria yang baru saja ia nikahi secara sandiwara. Maafkan saya, Mas Bram. Saya adalah manajer operasional senior di bawah kendali langsung Ibu Rania. Seluruh pertemuan kita, kedekatan kita, hingga tawaran pernikahan itu adalah bagian dari instruksi resmi yang harus saya jalankan untuk mengungkap niat asli Anda terhadap perusahaan dan keluarga yang Ibu bangun selama ini. Kata-kata Sarah seperti petir yang menyambar di siang bolong bagi Mas Bram. Ia menoleh ke arah Sarah dengan tatapan tidak percaya, namun wanita itu tidak lagi memberikan senyuman manis yang mematikan itu. Bram teringat pada semua dokumen yang ia tanda tangani di ruang kerja Sarah dengan penuh ambisi buta beberapa hari yang lalu. Ia teringat bagaimana ia meremehkan Rania demi harta yang ternyata adalah milik Rania sepenuhnya. Lalu, bagaimana dengan semua aset yang sudah kuterima? Tanya Bram dengan suara yang nyaris hilang ditelan ketakutan. Rania mengeluarkan dokumen dari tasnya dengan gerakan lambat. Mas, apakah kamu ingat apa yang kamu tanda tangani? Itu bukan sekadar pelimpahan wewenang proyek. Itu adalah surat pengakuan pelanggaran etik berat dan kesediaan untuk menyerahkan seluruh aset pribadimu kembali ke perusahaan sebagai ganti rugi atas kerugian moral yang aku alami. Kini, kamu benar-benar kembali ke titik nol tanpa membawa apapun dari sini. Bram jatuh terduduk di lantai panggung yang dingin. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan Rania, tapi juga kehilangan harga diri, jabatan, dan seluruh harta yang selama ini ia kejar dengan cara yang curang. Ia telah menukar berlian sejati dengan kerikil tajam, dan sekarang kerikil itu pun hancur menjadi abu yang terbawa angin. Air mata mulai mengalir di pipinya yang pucat, namun tidak ada satupun orang di ruangan itu yang merasa iba kepadanya. Ia melihat Rania yang mulai berjalan meninggalkannya dengan langkah yang sangat pasti menuju masa depan baru yang jauh lebih cerah tanpa kehadirannya lagi. Bram meratap dalam kehampaan hati, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya karena ambisi yang sangat buta dan hati yang penuh dengan ketamakan luar biasa. Sandiwara ini telah berakhir, dan ia adalah satu-satunya orang yang harus menanggung semua penderitaan akibat perbuatannya sendiri yang sangat kotor selama ini dan selamanya. Langkah kaki Mas Bram terasa sangat berat saat ia menuruni anak tangga hotel bintang 5 itu untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi sorot lampu kamera yang memuja, tidak ada lagi kolega yang berebut ingin menjabat tangannya, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi kunci mobil mewah di saku jas mahalnya. Penjaga keamanan yang tadi menyapanya dengan sangat hormat kini hanya menatapnya dengan tatapan dingin,
seolah ia hanyalah debu yang harus segera disapu bersih dari lantai marmer yang berkilau. Bram berjalan menyusuri trotoar di bawah siraman lampu jalan yang remang-remang, seragam kebesarannya kini tampak lusuh dan tak bermakna. Jas desainer seharga puluhan juta itu terasa sangat mencekik lehernya, mengingatkannya pada setiap kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan demi mendapatkan kain mahal tersebut. Ia berjalan tanpa arah, sementara angin malam yang menusuk tulang seolah mengejek kesombongannya yang kini telah runtuh tak bersisa di hadapan dunia. Ia berhenti sejenak di depan sebuah kedai kopi pinggir jalan yang sederhana, tempat yang dulu sering ia datangi bersama Rania saat uang mereka hanya cukup untuk membeli 2 gelas kopi sachet dan sepotong roti bakar. Kenangan itu menghantam dadanya dengan sangat keras, jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh hartanya di panggung tadi. Ia teringat bagaimana Rania selalu tertawa dengan tulus meskipun mereka hidup dalam serba kekurangan. Kini, ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah terletak pada angka di rekening bank atau jabatan tinggi. Kebahagiaan itu ada pada ketulusan seseorang yang bersedia berdiri di sampingnya saat ia tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Namun, mutiara berharga itu sudah ia buang sendiri ke dalam jurang yang gelap dan sangat dalam. Di sisi lain kota, di dalam ruang kerjanya yang sangat tenang, aku berdiri menatap hamparan lampu kota dari balik jendela kaca yang besar. Suasana gedung Pratama Group sudah mulai sepi, hanya ada beberapa staf yang masih merapikan sisa pesta di bawah sana. Aku menyesap teh hangatku perlahan, merasakan kedamaian yang sudah lama tidak aku rasakan di dalam jiwaku yang lelah. Aku tidak merasa bangga karena telah menghancurkan Mas Bram, aku hanya merasa lega karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri untuk pulang. Pak Anwar masuk membawa laporan akhir mengenai penarikan seluruh fasilitas yang selama ini dinikmati oleh Mas Bram. Aku menandatangani berkas itu dengan tangan yang stabil, tanpa ada rasa dendam yang tersisa. Mas Bram harus belajar berjalan lagi dari titik terendah, agar ia mengerti arti sebuah perjuangan yang jujur. Mobil sedan hitamku melaju perlahan melewati trotoar tempat Mas Bram sedang berdiri termenung menatap kekosongan malam. Aku melihatnya sekilas dari balik kaca mobil yang gelap, seorang pria yang tampak sangat hancur dan sendirian. Aku tidak menyuruh sopirku untuk berhenti, karena aku tahu bantuan apapun dariku saat ini hanya akan memperpanjang masa belajarnya tentang kehidupan yang keras ini. Aku menutup mata sejenak, membayangkan meja kayu lama di dapur rumah kami yang sekarang sudah kosong dan sunyi. Aku akan kembali ke sana besok, memulai hidup baru dengan kejujuran dan ketenangan yang murni, tanpa ada beban rahasia di pundakku. Aku telah merebut kembali identitasku, dan Mas Bram telah mendapatkan kembali kenyataan hidupnya yang selama ini ia hindari dengan cara yang curang. Malam semakin larut menyelimuti jalanan, dan Mas Bram terus berjalan dalam kesunyian yang amat dalam tanpa tahu kemana langkah kakinya akan bermuara. Ia telah kehilangan segalanya. Namun mungkin di titik nol ini, ia baru bisa menemukan kembali sepotong nurani yang sempat hilang ditelan ambisi buta. Hidup adalah tentang pilihan, dan ia telah merasakan akibat dari pilihan salah yang ia ambil dengan penuh egois. Sementara itu, aku akan terus melangkah maju dengan kepala tegak, menjaga warisan ayahku dengan cara yang benar dan terhormat. Perjalanan ini memang melelahkan, namun semua sepadan dengan kedamaian yang menyelimuti hati yang kembali bersih. Kesetiaan dan ketulusan adalah harta yang paling mahal, dan bagi siapapun yang berani mengkhianatinya, dunia memiliki caranya sendiri untuk mengambil kembali semuanya tanpa sisa sedikit pun saja.